perkenalkan, saya Eka Putri Armiska. Di sini saya akan men-sharing tentang bagaimana cara melatih kecemasan dengan latihan relaksasi otot progresif. Jangan lupa simak videonya sampai akhir. Selamat menonton. Sebelum memasuki bagaimana cara melaksanakan atau melakukan relaksasi otot progresif, kita harus mengetahui apa sih itu sebenarnya relaksasi otot progresif. Relaksasi adalah suatu teknik dalam terapi perilaku untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Relaksasi progresif adalah suatu cara dari teknik relaksasi yang mengkombinasikan latihan nafas dalam dan serangkaian kontraksi dan relaksasi otot. Selanjutnya yaitu manfaat relaksasi otot progresif. Yang pertama yaitu menurunkan ketegangan otot, kecemasan, nyeri leher dan punggung, menurunkan tekanan darah tinggi, frekuensi jantung, dan laju metabolik. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa kebugaran, konsentrasi. Yang ketiga yaitu memperbaiki kemampuan untuk mengatasi stres. Yang keempat yaitu mengatasi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, spasme otot, fobia ringan dan gagap ringan. Yang terakhir yaitu membangun emosi positif dan juga emosi negatif. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, kapan sih kita bisa melaksanakan relaksasi otot progresif ini dalam keadaan seperti apa gitu kan. Teknik relaksasi ini membantu pasien berkoping dari cemas, panik, gejala fisik lainnya. Indikasi lain untuk nyeri otot, cemas, depresi ringan, dan insomnia. Dan bisa juga dilakukan, terapi ini bisa juga dilakukan pada pasien hipertensi. Nah, selanjutnya kita masukkan ke inti pembahasan ini yaitu bagaimana cara melaksanakan relaksasi otot progresif. Yang pertama yaitu pejamkan mata dengan lembut dan perlahan-lahan. Yang kedua, tarik nafas dalam lewat hidung dan keluarkan melalui mulut. Napas dengan panjang 6-7 kali. Selanjutnya yaitu gerakan selanjutnya atau langkah yang ketiga. Gerakan ini ditunjukkan untuk melatih otot tangan dengan cara genggam tangan sambil membuat kepalan. Kepalan dibuat semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi. Pada saat kepalan dilepaskan, rasakan rileksnya selama 10 detik. Yang langkah keempat, cara keempat yaitu gerakan ini gerakan 2 ditujukan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Tekuk kedua tangan lengan belakang pada pergelangan tangan ini seperti ini, sehingga otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah menegak. Hadapkan jari ke langit-langit seperti ini. Selanjutnya itu langkah cara kelima atau gerakan selanjutnya, gerakan 3. Gerakan ini ditunjukkan untuk melatih otot biceps atau otot besar pada bagian atas pangkal lengan dengan cara genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan, kemudian membawa kedua kepalan ke pundak sehingga otot-otot biceps akan menjadi tegak. Selanjutnya yaitu cara ke-6 yaitu gerakan keempat. Gerakan ini ditunjukkan untuk melatih otot bahu supaya mengendur. Mengangkat kedua bahu setinggi-tingginya, seakan-akan bahu akan dibawa hingga menyentuh ke telinga. Cara ke-7, gerakan 5. Gerakan ini ditujukan untuk melemaskan otot-otot wajah dengan cara gerakan dahi, dengan cara mengurutkan dahi dan alis sampai otot terasa kulitnya keriput. Seperti inilah lebih kurang ya. Nah, cara selanjutnya yaitu cara ke-8, gerakan ke-6. Gerakan ini dilakukan untuk merasakan ketegangan otot mata dengan cara tutup mata kuat-kuat. Rasakan ketegangan otot sekitar mata. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu cara 9, gerakan 7. Gerakan ini digunakan untuk mengendurkan ketegangan otot rahang dengan cara katukan rahang diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi ketegangan di sekitar otot rahang. Cara ke-10 dengan gerakan 8. Gerakan ditujukan untuk mengendurkan otot-otot di sekitar mulut dengan cara bibir dimoncongkan sekuat-kuatnya sehingga dirasakan ketegangan di sekitar mulut.
Cara 11 gerakan ke-9 yaitu gerakan ini ditujukan untuk merilekskan otot leher di bagian depan dan belakang. Letakkan kepala sehingga dapat beristirahat. Kemudian diminta untuk meletakkan kepala pada permukaan bantalan kursi atau bantal di kasur, tergantung tempat kita istirahat di mana. Kemudian tekanlah kepala pada permukaan bantalan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian kepala, di bagian belakang leher dan punggung atas. Cara 12 gerakan ke-10. Gerakan ditujukan untuk melatih otot leher bagian depan. Bawa kepala ke muka, kemudian benamkan dagu ke dada. Lebih kurang seperti ini. Selanjutnya yaitu cara 13 dengan gerakan 11. Gerakan ini ditujukan untuk melatih otot punggung. Angkat tubuh dari sandaran kursi. Agak tegak gitu ya tubuhnya, dibawa duduk. Angkat tubuh, punggung dilengkukan ke depan. Punggungnya dilengkukan ke depan. Bungsungkan dada. Dada kita dibungsungkan jadi terlihat seperti ini. Selanjutnya yaitu cara 14 dengan gerakan 12. Gerakan ini ditujukan untuk merilekskan otot dada. Tarik napas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-banyaknya. Ditahan selama beberapa saat sambil merasakan ketegangan di bagian dada sampai turun ke perut. Kemudian dilepaskan. Cara 15 gerakan 13. Gerakan ini ditujukan untuk melatih otot perut. Tarik dengan kuat perut ke dalam menjadi kencang dan keras. Selama dan keras. Tahan posisi seperti itu selama 10 detik, lalu dilepaskan bebas. Maksudnya dilepaskan dan selesai dirilekskan kembali seperti biasa. Cara 16 gerakan 14 ditujukan untuk melatih otot-otot kaki seperti paha dan betis. Luruskan kedua otot kaki sehingga terasa tegang. Bisa dilihat seperti gambar yang ditunjukkan. Baiklah, itulah tadi bagaimana cara melaksanakan teknik relaksasi otot progresif. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa Pak untuk video selanjutnya. Jangan lupa tetap di rumah aja, tetap menjalankan protokol kesehatan di era new normal ini. Jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Untuk mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, ataupun mungkin ada teknik yang masih kurang pas, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi